wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfira Rahmawati akan menjelaskan materi mengenai pengertian fertilisasi dan fungsi fertilisasi. Pertama yaitu pengertian fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan spermatozoa dan sel telur yang meliputi inti atau genom dan sitoplasma. Fertilisasi juga mempunyai pengertian yaitu suatu proses penyatuan dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan betina yang akan membentuk zigot yang akan mengandung satu sel. Fertilisasi juga umumnya bersifat monospermi, yaitu hanya satu inti sperma yang membuahi supaya individu yang terbentuk diploid dan selalu tidak terjadi polispermi atau lebih dari satu inti sperma yang membuahi. Fertilisasi juga dapat diawali dengan proses pembentukan gamet yang disebut dengan gametogenesis, yaitu proses pembentukan spermatozoa pada jantan dan pembentukan ovum pada betina. Setelah proses fertilisasi berlangsung, dilanjutkan dengan embriogenesis yang meliputi pembelahan zigot, blastulasi, grastulasi, dan neuralasi. Dan proses akhir adalah organogenesis, yaitu proses pembentukan organ-organ tubuh. Berikutnya yaitu fungsi fertilisasi. Fungsi fertilisasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi reproduksi dan fungsi perkembangan. Fungsi reproduksi yaitu pada fungsi ini fertilisasi memungkinkan terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik dari orang tua atau induknya. Jika pada proses pembentukan gamet terjadi reduksi unsur genetik dari diploid menjadi haploid, maka pada proses fertilisasi kemungkinan terjadi pemulihan kembali unsur genetiknya sehingga diperoleh individu normal 2N. Kedua yaitu fungsinya sebagai fungsi perkembangan. Pada fungsi ini, fertilisasi menyebabkan rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis, kemudian membentuk pronukleus betina yang akan melakukan zigami dengan pronukleus jantan dan akan membentuk zigot. Akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Denita Andam Dewi. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh saudari Alfira Rahmawati. Selanjutnya yakni jenis-jenis fertilisasi. Menurut REVA 2011, ada dua jenis fertilisasi, yaitu fertilisasi eksternal yang terjadi di luar tubuh dan fertilisasi internal yang terjadi di dalam tubuh. Fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal merupakan proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di luar tubuh organisme betinanya. Proses ini dapat ditemui pada golongan ikan dan katak. Pada tipe fertilisasi eksternal, telur yang telah mengalami fertilisasi dan berkembang di dalam air sangatlah rentan terhadap serangan predator. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah keturunan. Fertilisasi pada katak. Pada katak, saat melakukan fertilisasi, katak jantan akan menempel pada punggung betina sambil menekan perut betina dengan menggunakan kaki bagian depan dan merangsang pengeluaran telur ke dalam air. Setiap telur yang dikeluarkan diseliputi oleh selaput telur atau membran vitelin. Bersamaan dengan itu, katak jantan akan mengeluarkan sperma untuk membuahi sel telur tersebut sehingga terjadilah fertilisasi. Pada saat bereproduksi, katak dewasa akan mencari lingkungan yang berair. Di sana, mereka meletakkan telurnya untuk membuahi secara eksternal. Fertilisasi pada ikan. Pada ikan yang pembuahannya secara eksternal, ikan betina tidak mengeluarkan telur yang bercangkang, namun mengeluarkan ovum yang tidak berkembang lebih lanjut apabila tidak dibuahi oleh sperma. Ovum tersebut dikeluarkan dari ovarium melalui oviduk dan dikeluarkan melalui kloaka. Saat akan bertelur, ikan betina mencari tempat yang rimbun oleh tumbuhan air atau di antara bebatuan di dalam air. Bersamaan dengan itu, ikan jantan juga mengeluarkan sperma dari testis yang disalurkan melalui saluran urogenital dan dikeluarkan melalui kloaka, sehingga terjadi fertilisasi di dalam air, menurut Jaya 2013. Fertilisasi internal. Fertilisasi internal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh organisme betinanya, sehingga lebih aman dari gangguan faktor luar dan tersimpan di dalam rahim organisme betinanya.
Perkembangan ovum yang telah dibuahinya dapat bermacam-macam, yakni ovipar, telur menetas menjadi bayi di luar tubuh betinanya. Golongan ini biasanya golongan serangga dan burung. Ovovivipar, telur menetas menjadi bayi sewaktu akan keluar dari tubuh betinanya. Golongan ini reptil, dan vivipar melahirkan bayi atau anak. Golongan ini hewan menyusui. Fertilisasi pada reptil. Reptil betina menghasilkan ovum di dalam ovarium. Ovum kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju kloaka. Reptil jantan menghasilkan sperma di dalam testis. Sperma bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Dari epididymis, sperma bergerak menuju vas deferens dan berakhir di hemipenis. Hemipenis merupakan dua penis yang dihubungkan oleh satu testis. Pada saat kelompok hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Fertilisasi pada unggas. Kelompok unggas merupakan kelompok ovipar yang walaupun tidak memiliki alat kelamin luar, tetapi fertilisasi tetap berada di dalam tubuh dengan cara menempelkan kloaka pada masing-masing. Fertilisasi akan berlangsung pada ujung oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka dan dikelilingi oleh cangkang yang tersusun oleh zat kapur. Hanya beberapa sel sperma yang mampu mendekati ovum, dan hanya beberapa sperma yang mampu menembus zona pellucida. Akhirnya, hanya satu sperma yang dapat membuahi ovum. Syarat fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan dua macam gamet sehingga terbentuk suatu individu baru dengan sifat genetik yang berasal dari kedua orang tuanya atau induknya. Untuk memperoleh individu baru, syarat fertilisasi yaitu adanya ovum yang matang dan siap dibuahi oleh sperma. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Selanjutnya, proses terjadinya fertilisasi. Setelah terjadi evolusi, sel telur akan ditangkap oleh fibra yang terdapat pada infundibulum. Dengan adanya gerak peristaltik tersebut, sel telur akan terdorong masuk hingga ampula hingga mencapai ampula insus junction. Proses fertilisasi dimulai dengan pematangan atau maturasi sel telur dan spermatozoa. Pematangan sel telur dimulai pada waktu proses pembelahan meiosis dari profase 1 menjadi masuk selama folikulogenesis. Sedangkan spermatozoa memerlukan maturasi yang memerlukan waktu 10 hingga 15 hari ketika melewati epididymis. Proses terjadinya fertilisasi juga, pertama spermatozoa akan memasuki vagina, di mana akan terjadi seleksi dengan adanya perbedaan pH antara spermatozoa dengan pH 7 dan vagina dengan pH 4. Setelah melewati vagina, spermatozoa yang telah terseleksi akan memasuki serviks. Dalam serviks, hanya spermatozoa yang normal dapat lewat. Proses fertilisasi pada mamalia memerlukan 3 tahap, yaitu sel spermatozoa harus menembus di antara sel-sel komulus dengan bantuan enzim hyaluronidase. Sel spermatozoa harus mampu menembus lapisan zona pellucida dan spermatozoa akhirnya bersatu dengan membran plasma sel telur. Ini menurut Mujahid tahun 2012. Menurut Nugroho tahun 2015 ada 4 tahap fertilisasi. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau kapasitas dan reaksi akrosom. Yang kedua, tahap pengikatan spermatozoa dengan sel telur. Yang ketiga, tahap peleburan. Dan yang keempat yaitu reaksi kortikal. Adapun keempat tahap tadi, yang pertama yaitu tahap kapasitasi spermatozoa merupakan tahap awal sebelum fertilisasi. Sperma yang dikeluarkan dalam tubuh fresh ejaculate belum dapat dikatakan fertil atau dapat membuahi ovum
apabila belum terjadi proses kapasitas. Studi pada tikus dan kelinci juga menyebutkan bahwa spermatozoa yang tersimpan di saluran reproduksi betina tidak mempunyai kemampuan untuk menembus sel telur. Yang kedua yaitu tahap pengikatan. Studi mengenai pengikatan spermatozoa dengan sel telur pertama kali dipelajari pada hewan invertebrata, yaitu landak laut. Pada hewan tersebut, kepala spermatozoa terikat secara langsung di bagian permukaan luar sel telur dan memacu terjadinya reaksi akrosom. Tahap keempat yaitu tahap peleburan. Fusi atau peleburan dua gamet menginisiasikan beberapa reaksi penting di dalam sel telur. Reaksi penting yang terjadi diantaranya berada di membran sel telur. Setelah berlangsung reaksi akrosom disusul kemudian peleburan atau fusi membran spermatozoa dengan membran sel telur. Yang keempat yaitu reaksi kortikal. Reaksi kortikal adalah reaksi yang menyebabkan zona fluidik menjadi keras sehingga mencegah spermatozoa lain untuk berikatan dengan zona fluida dan mencegah terjadinya polispermi. Blokade polispermi ini memungkinkan hanya satu pronukleus gamet jantan yang dapat berfungsi dengan prokleus gamet betina dengan menjaga keadaan diploid dari zigot. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.